antara seluruh para nabi dunia tentang nasib rakyat di Indonesia. Dan juga terima kasih atas kehadiran Laskar Raja Wali Songo, Laskar Nusantara, Laskar Sabilillah, dan juga youtuber besar nasional, ada Bunda Awi Kertakati, ada adik angkat saya Putri Mojopahit. Saya bisa sampaikan beberapa poin bahwa yang pertama, sebagai orang yang memviralkan dan menulis dengan lantang pertama kali bahwa Bani Alawi telah gagal secara genetika, secara tes DNA sebagai keturunan Nabi, dan alhamdulillah sekarang para pakar genetik dan terutama yang berhimpun, yang bekerja, yang beraktivitas di Badan Riset Inovasi Nasional sudah hadir mengunjung dan memberikan edukasinya dan menjelaskan secara lebih ilmiah dari apa yang saya sampaikan secara global, mereka lebih mendetail dan lebih terkaji secara ilmiah. Baik, yang pertama bahwa kita dibentuk oleh seluruh materi leluhur, baik materi leluhur dari ayam, dari ikan ataupun dari ibu kita. Ayah kita juga dari ayah ibunya, ibu kita juga dari ayah ibunya. Demikian terus hingga ke Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan ini tercatat semua di dalam diri kita. Materi kode-kode genetik seluruh leluhur ini tercatat di dalam diri kita karena kita terbentuk oleh materi leluhur. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai individual itu memiliki kode DNA profile sendiri yang tidak akan sama dengan seluruh umat manusia, baik yang sekarang, yang terdahulu atau yang akan datang. Sebagaimana juga yang seperti sidik jari atau kornea mata itu bisa menjadi penanda bagi seseorang, tidak akan sama dengan seluruh umat manusia yang pernah diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Yang kedua, jadi maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Yang ketiga, bahwa DNA kita, kode DNA genetik kita itu juga akan diturunkan kepada seluruh keturunan kita. Dan ini juga akan tercatat hilang dalam kiamat hingga akhir masa manusia ada di alam semesta ini. Itu yang ketiga. Artinya apa? Artinya di dalam DNA kita bahwa tes DNA memiliki tiga hal. Yang pertama dari garis ibu mtDNA. Ini dari ibu ke nenek perempuan ke ibunya lagi perempuan terus demikian. Ada YDNA dari garis ayah kakek laki-laki, mbak buyut laki-laki, cangga laki-laki, seterusnya dari Nabi Adam. Dan juga ada ATDNA atau autosomal DNA, di mana seluruh 23 kromosom kita akan diteliti. 3 miliar dari DNA itu akan bisa dideteksi bagaimana apa yang terjadi, menceritakan tentang lini masa dan hal-hal dari masa sebelum kita, dari Nabi Adam, Ibu Hawa hingga kita yang sekarang dilahirkan. Dan sialnya Bani Alawi ini, sialnya Bani Alawi ini yang mengalami rasisme dan melakukan dominasi laki-laki terhadap perempuan atau paternalistik, mengalami garis bahwa masa laki-laki adalah tersambung, tetapi rasa perempuan terputus. Dan klaim mereka yang dengan sembrono mengatakan bahwa mereka mengatakan sebagai Al-Husayn ibni Ali bin Abi Thalib, artinya ini secara genetik mutlak gagal. Karena apa? Karena seluruh keturunan dari Rasulullah, dari baik dari Hasan maupun Husain yang terdata tidak pernah kosong selama berabad-abad dalam kitab nasab maupun di dalam kitab-kitab sensus di badan masing-masing negeri itu telah terpetakan berhablum J1, dan juga di dalam manuskrip-manuskrip di luar Islam sendiri, bagaimana Bani Ismail juga diakui oleh Bani Ishaq. Nanti Dr. Minahim Ali, Profesor Minahim Ali akan menjelaskan secara lebih rinci masalah itu. Juga diakui bahwa Muhammad keturunan Ismail dan juga bersaudara dengan mereka keturunan Ishak dan 12 suku putra dari Yakub itu sendiri. Sehingga keduanya dari Bani Ibrahim harus hablum grup J1, dan telah terpetakan bahwa Imam Ali FGC 1050 dan Imam Husain FGC 3046, dan ini tidak bisa dibantah, tidak bisa akan bisa dibuktikan dengan sangat mudah oleh ilmu pengetahuan. Dan tadi disampaikan oleh Kak Mas Suhat bahwa
Alawiyah berhaplogrum G2 mutlak gagal sebagai keturunan Muhammad dari garis lurus laki-laki Muhammad bin Abdullah bin Saibah atau bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib atau bin Imran bin Saibah. Jadi ketemunya di Saibah atau Abdul Muthalib. Artinya Rasulullah dan Ali sepupu yang garis laki-laki maka sama haplogrumnya. Karena diambil dari garis laki-laki maka diambil dari Husain bin Ali. Oke, itu yang harus dicatat. Secara YDNA Bani Alawi bin Ubaidillah Habib Yamani mutlak gagal dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan sebagai keturunan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah mereka Bani Alawi ini? Baik, secara kajian genetik dan sudah diisbat oleh keluarga besar Yahudi internasional sendiri bahwa Bani Alawi diakui di dalam tabel 057 dan 058 di dalam situs Jewish DNA.net bahwa mereka diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional. Pertanyaannya, Yahudi katanya keturunan dari Yakub, ibni Ishak, ibni Ibrahim, harusnya kan J1. Jadi gini, Yahudi itu memiliki 3 klasifikasi atau tiga penggolongan. Yang pertama, Yahudi paternalistik yang keturunan dari 12 suku putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim harus J1. Yang pertama. Kalau Quraisy N859 mereka N860. Nah, itu kodenya di dalam genetika seperti itu. Kemudian yang kedua, ada Yahudi yang putri-putri dari keturunan 12 suku ini dinikah oleh bangsa lain, kemudian diboyong ke negeri asalnya karena mereka mau magang secara literasi, secara kodifikasi ajaran, kalah kuat dengan ajaran Yahudi sehingga bangsanya menurunkan bangsa Yahudi. Dan ini menjadi keturunan Yahudi keturunan dari garis maternity atau perempuan. Ini yang kedua, tetap mereka keturunan Ibrahim, tetap dari garis perempuan. Yang ketiga, ada suatu bangsa. Ini dari kajian Bill Koster, dari Ernest Renan, dari surat menyurat yang ada di dalam data dunia, bagaimana Perdana Menteri Andalusia Jawad Abdurrahman ketiga dan Hasil bin Sabtu seorang Yahudi berkirim surat kepada seorang raja di Kaukasia bernama Yosef, mengatakan berkorespondensi menanyakan dari mana nasabku atau keturunan Ibrahim. Bukan, kami keturunan dari jalur Yapet kalau tidak salah. Nah, artinya ada suatu suku bangsa yang menurut beberapa versi masuk Yahudi zaman Solomon atau Sulaiman. Karena saking besarnya wilayah Sulaiman takut diserbu dan dia mendiami di suatu wilayah yang basah karena ini mendiami jalur sutra sehingga dia supaya tidak diserang dia menganut agama Yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka masuk agama Yahudi ketika terjadi perang salib, macam-macam versi. Tapi yang jelas mereka berasal dari Kaukasia, berhaplogrum G, dan setelah musnah mereka masuk ke semua etnis dan ras, dan mereka mencantolkan dirinya sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Patut kita pahami bahwa Yahudi dibagi menjadi Yahudi Askenazi yang tinggal di Eropa, atau Spanyol dan sekitarnya, ada Yahudi Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab, ada Yahudi Benipoji yang hidup di India, tergantung wilayahnya, ada Yahudi Ibu Alfa yang tinggal di Afrika, ada Yahudi Kaifar yang tinggal dinikahi oleh pria-pria Cina, haplogrumnya C. Dan ini menjadi penanda bahwa Yahudi simbiosis masuk di semua ras dan etnis. Sekarang pertanyaannya, Bani Alawi golongan Yahudi yang mana? Sialnya lagi yang kedua, Bani Alawi ini masih ras murni dari Kaukasia, sehingga mereka tak terbantahkan sebagai bagian dari Yahudi garis 13 dari bangsa Hazar yang pernah mendiami Kaukasia, yang ini masih secara genetik, secara DNA hadir di Indonesia menjadi Bani Alawi ini. Dan mereka telah terdata memiliki kode DF329. Ketika bicara mengenai Bani Jawi secara umum, Australasia dan Melayu ini digolongkan haplogrum O. Haplogrum O adalah mutasi bawah dari golongan IJK atau indukan dari J. Dan di dalam kesejarahan historiografi dari masyarakat Nusantara memiliki pengaruh dari
dari India dengan pengaruh kerajaan Hindu Buddha, dan juga memiliki pengaruh dari daratan Tiongkok Raya dengan kekuasaan Genghis Khan yang demikian luas, dan terjadi hubungan dagang juga dengan Mughal yang turunan Mongol dan lain-lain. Dan juga pada abad-abad berikutnya hadirlah Syed Sadar Nusantara yang bersimbiosis mutualisme, yang berasimilasi, yang menikah dengan ras-ras lokal, sehingga kalau dikatakan di dalam darah Bani Jawi atau ras Melayu Indonesia ini mengalir darah dari ras Arya India sebagai pemenang ketika perang Mahabharata, Pandawa dan Kurawiji Kurusetra, pertarungan di kontinen benua, dan juga memiliki genetik dari Genghis Khan yang dikatakan keturunannya sepertiga dunia, dan juga memiliki keturunan dari Muhammad SAW. Tentu saja masih harus diteliti lagi dari keturunan Kesultanan Nusantara dan Wali Songo, apakah benar garis lurus ke Nabi Muhammad atau ke Imam Ali, ataukah masih melalui asimilasi di beberapa tempat sebagai migrasi dari leluhur Nusantara atau leluhur dari Syed Sadar yang datang ke Indonesia. Yang terakhir, closing statement, saya sampaikan bahwa terima kasih kepada Yayasan Pembina Mu'alaf, asuhan dari salah satunya Profesor Menachem Ali, bahwa pembelokan sejarah, mengklaim orang suci dalam sebuah agama tidak saja menjadi masalah bagi suatu agama tersebut. Terima kasih kepada para pembina Mu'alaf bahwa ini menjadi concern bahwa mereka yang bersemangat masuk kepada agama Islam, kemudian mengetahui mereka yang mengklaim sebagai cucu Nabi kok kelakuannya tidak akhlakul karimah seperti Nabi Muhammad, tentu frustasi loh. Jangan-jangan saya memilih agama yang salah atau saya tersesat. Dan ini berbahaya. Tugas bagi seluruh umat Islam untuk meluruskan hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi masalah bagi seluruh penganut agama yang lain. Kalau ada orang mengatakan dirinya keturunan dari Isa Al-Masih, keturunan dari Buddha, atau keturunan dari Krishna, dan ini tidak sesuai dengan kaidah dan doktrin dan sejarah yang benar di agama masing-masing, dan mencoba untuk membelokkan sejarah, mencoba untuk mengklaim otoritas keagamaan dan menjadi jahat, menjadi rasis, menjadi teroris, menjadi radikalis, maka yang rugi adalah kita sebagai putra-putri warga bangsa Nusantara semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan. Tidak bisa banyak kami nanti mudah-mudahan ditanya jawab bisa lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada